Cara YouTube merekomendasikan konten Anda ya. Kita coba buka apa sih yang disarankan oleh YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita itu memang tidak berat ya sebagai konten kreator. Kita hanya membuat channel YouTube lalu mempublikasikan video ke YouTube. Dan video tersebut tentunya harus bisa mendapatkan penonton. Supaya video kita itu mendapatkan penonton, dari sini kita harus bisa mempelajari. Karena kita percuma ya, setelah kita membuat video menurut kita bagus, lalu kita publikasikan, ternyata video kita itu justru tidak ada yang nonton. Nah, di sini coba kita pelajari arahan dari YouTube supaya video kita itu mudah mendapatkan penonton alami. Dari mana kita pelajari? Coba kita buka aplikasi YouTube Studio. Masing-masing coba kita buka ya. Di sini saya coba buka. Pertama kali saya masuk di aplikasi YouTube Studio karena biar lebih mudah ya. Semua yakin ya, saya yakin semua video itu ingin bisa mendapatkan penonton, ingin bisa direkomendasikan, dan juga ingin mudah mendapatkan subscriber. Nah, kalau kita masuk di bagian analitik ya, kita masuk di bagian analitik di bawah. Nah, di sini kita bisa melihat di tampilan. Di sini kan ada 3 ya. Ringkasan mingguan Anda sudah tersedia ya. Di sini tips terbaik untuk thumbnail Anda. Lalu kita geser. Di sini ada tulisan pelajari cara YouTube merekomendasikan konten Anda ya. Kita coba buka apa sih yang disarankan oleh YouTube. Nah, rekomendasi didasarkan pada sejumlah faktor. Faktor apa saja? Kita coba lihat. Faktor yang pertama adalah apakah video Anda itu tampil lebih menarik dari thumbnail yang lain. Nah, di sini adalah tampilan thumbnail yang tentunya saingan dengan video-video kita ya. Apabila mungkin di salah satu thumbnail ini ada video kita atau thumbnail kita lebih menarik, bisa jadi video kita akan terus bersaing dengan video-video ini. Nah, di sini saya contohkan ya, banyak thumbnail yang bersaing dengan video saya pastinya ya. Karena ya mungkin ini sama konten kreator yang membahas seputar YouTube. Sahabat semua juga pasti beda ya. Kalau memang kontennya masak, di sininya pasti akan ada muncul konten-konten seputar masak. Dari thumbnail mana yang mungkin kita harus sesuaikan. Nah, karena di sini YouTube telah memberikan gambaran apakah video Anda tampil lebih menarik. Nah, kalau memang menurut kita tidak menarik, tentunya kita harus perbaiki. Coba kita geser di sini. Apakah penonton mengklik video Anda? Nah, di sini yang harus kita pahami. Video diklik setiap 100 kali thumbnail Anda ditampilkan, penonton mengkliknya 6 kali ya. Nah, di sini kita bisa melihat dalam 100 kali video kita itu disebarkan di beranda YouTube, ternyata thumbnail saya itu hanya diklik sebanyak 6 kali ya. Ini dari YouTube-nya langsung. Jadi apabila video kita itu memang di setiap 100 kali dimunculkan di halaman beranda hanya 6 kali, mungkin itu kurang bagus ya. Nah, coba kita geser lagi. Nah, apakah video Anda menarik orang untuk terus menonton? Nah, dari sini ya, video 10 menit Anda. Nah, video 10 menit hanya ditonton dengan 3 menit lebih ya. 3 menit 30. Dan berapa video 10 menit yang terpopuler? Nah, video yang 10 menit yang terpopuler itu saya ditonton dengan durasi 5 menit 10 detik. Tidak ada yang nonton sampai durasi full. Semua sudah dijelaskan di sini ya. Video yang durasi 10 menit itu hanya ditonton yang pertama 3 menit, dan yang terpopuler itu ditonton hanya 5 menit lewat ya. Dari sini kita bisa mempelajari. Lalu, apakah penonton Anda menikmati video Anda? Penonton melihat lebih banyak video yang mereka sukai, bagikan, dan respon secara positif dalam survei YouTube. Nah, di saat video saya itu direspon atau diberikan survei oleh YouTube ya, di setiap beranda-beranda YouTube mereka memberikan bintang-bintang yang terbaik seperti ini ya. Nah, lalu di sini jangan lupa orang juga dipengaruhi oleh yang pertama karena minat topik di video kita itu mungkin tidak banyak ya yang mencari.
Pertama, kalau minat topik kita itu mungkin jalan-jalan, ternyata di channel kita itu tidak ada yang menyukai video jalan-jalan, percuma ya. Nah, yang kedua adalah kompetensi. Apakah ada video lain dengan topik sama yang bisa mereka tonton? Nah, di saat kita upload ternyata video kita itu tentang masak, apakah penonton di channel kita itu ada juga yang menonton video masak yang lainnya? Nah, di situ kita harus bisa mempelajari juga ya. Dari yang ketiga adalah tren musiman. Bisakah Anda mengubah konten agar sesuai dengan berbagai minat sepanjang tahun? Jadi kalau tren musiman itu ya dibilang konten-konten yang saat ini mungkin lagi rame apa, dari situ kita bisa buat. Nah, tetapi itu bagaimana caranya supaya bisa manjang? Karena kalau kita menggunakan tren musiman itu karena akibat konten kita itu hanya ya dibilang saat ini lagi musim Agustusan. Nah, seperti itu ya. Di situ kita bisa buat acara-acara Agustusan. Nah, itu adalah konten tren musiman. Nah, lalu di sini pelajari lebih lanjut dari pakar tentang rekomendasi YouTube. Berhubung ini berbahasa Inggris, jadi saya hanya bisa melihat seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita harus pelajari, karena kalau memang kita sering mempelajari hal seperti ini, contohnya seperti ini aja ya. Apakah video Anda tampil lebih menarik? Di sini kita harus memahami, oh ternyata thumbnail saya itu kurang begitu menarik nih dengan thumbnail-thumbnail yang lainnya. Dari pertama tulisan. Nah, bagaimana cara membuat thumbnail ya? Kita bisa masuk di bagian sini ya. Kalau kita masuk di bagian sini, mungkin kalau tip terbaik untuk thumbnail Anda. Nah, thumbnail ya, kita lihat thumbnail membantu menarik perhatian penonton. Sudah jelaskan. Karena kita lihat di sini thumbnail berikut performa baik. Nah, thumbnail inilah yang performanya baik. Lalu thumbnail baru dapat membuat video berikut lebih sering dipilih. Thumbnail inilah yang sering ditonton. Lalu berikut cara agar thumbnail lebih tampil menarik. Kita buka. Pastikan jelas dan mudah dibaca. Di saat kita membuat thumbnail itu harus lebih jelas tulisannya dan mudah dibaca ya. Nah, jadi buat sahabat-sahabatku harus kita perhatikan ya di saat membuat thumbnail. Nah, itu untuk video kita harus bisa mempelajari hal seperti ini. Karena konten-konten terpopuler ini pun bisa berpeluang bisa mendapatkan penonton yang alami. Karena konten populer adalah konten yang setiap harinya itu bisa mendapatkan penonton naik dan naik ya. Ini konten terpopuler sudah dijelaskan. Konten yang setiap harinya penontonnya itu naik. Coba cari yang kira-kiranya kita bisa buat lagi gimana ya yang kita pilih. Nah, kita bisa buat ya, dan usahakan kita lebih menarik lagi buat videonya ya. Jadi untuk bisa mendapatkan penonton alami itu yang tadi ya yang saya ajarkan. Karena saya pun apabila mungkin video saya sepi itu saya selalu mempelajari, apalagi untuk saat ini ya, dari performa video saya pun lagi menurun. Dari penambahan subscriber kita itu merosot, lalu dari penambahan waktu jam tonton juga menurun, lalu dari penayangan juga sama menurun ya. Karena ya mungkin waktu saya itu dibilang ini ya, kalau konten kita bisa melihat. Nah, karena kalau konten yang ini ada terpopuler, cara penonton menemukan video Anda sudah jelas ya. Video saya itu ditemukan di halaman penelusuran YouTube. Kalau video kita itu sudah mendapatkan ketiga syarat ini ya, itu kemungkinan besar video kita akan terus meningkat. 3 syarat inilah yang paling penting. Penelusuran YouTube, fitur jelajah, rekomendasi. Di sini sudah jelaskan oleh YouTube, kita kalau mau videonya bisa mendapatkan penonton alami itu ya kita harus bisa mempelajari apa yang diarahkan, apa yang disarankan oleh pihak YouTube. Kita pelajari yang ada di analitik itu sudah cukup ya. Kita bisa melihat di bagian rekap mingguan, oh ternyata minggu ini performa video kita itu buruk. Di situ kita pelajari, oh ternyata video saya sepi ini karena gara-gara mungkin thumbnailnya kurang menarik, karena video kita itu minat penontonnya berkurang. Nah, di situ kita bisa tahu semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap semangat dan tetap optimis. Pelajari terus video-video kita. Jangan sampai video kita bagus tetapi kita tidak memperhatikan bagian thumbnail, judul, dan deskripsi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.